Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana semuanya? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat. Ya, kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Dengan materi bagaimana menggunakan perintah-perintah modifikasi. Bagaimana memodifikasi gambar atau modifying menu ini. Seperti biasa kita mulai gambar dengan mempersiapkan ruang gambarnya. Kita masukkan perintah limit. Ya. Bayangkan sebuah kertas gambar, simpan kiri bawahnya di titik 0,0 dari koordinat kartesian. Oke, enter. Dan kanan atasnya kita letakkan di 297,210. Artinya kita menggunakan kertas ukuran A4. Oke. Berikutnya kita masukkan grid, perintah grid. Grid itu garis-garis kotak bantu. Gridnya kita masukkan 10. Ya, masukkan perintah grid lagi. Lalu kita pilih limit. Nah, ada limit ya. Klik limit atau ketik L. Saya klik limit. Kita jawab dengan no. Ya. Terakhir kita zoom. Kita zooming, ketik zoom. Enter. Kita pilih all. Enter. Nah, ini ruang gambar kita berupa kertas ilustrasi ya, berupa kertas ukuran A4. Sebelum memulai, kita siapkan dulu gambarnya. Kita buat sebuah lingkaran misalnya. Sebuah garis ya. Sebuah polyline. Sebuah arch busur. Iya. Sebuah rektang atau segi 4 kotak. Iya. Nah, cukup ya. Nah, kita masuk ke perintah pertama. Move. Ya, di sini ada perintah move. Boleh klik dari sini atau ketikkan kata M. O, move. Ya. Enter. Pilih objek yang akan kita pindahkan. Misalnya saya akan memindahkan lingkaran dan objek polyline ini. Kalau sudah tidak ada yang dipilih, klik kanan mouse-nya atau enter. Ya. Tentukan base point-nya mana. Saya ambil di ujung, saya ke ujung garis ini ya. Iya. Klik. Nah, kita lihat dia pindah berdasarkan base point yang kita pilih tadi. Mau dipindahin kemana? Saya klik sini. Ya, oke. Berikutnya adalah rotate. Rotate. Kita ketik rotate. Ya. Bisa diambil dari sini ya, ada perintah rotate. Atau ketik seperti yang saya lakukan tadi. Saya akan memutar gambar, misalnya segi 4 ini saya putar dan saya rotate ya. Lingkaran ini saya akan rotate. Kalau sudah tidak ada yang dipilih, kita enter atau klik kanan. Tentukan mana titik
rotate-nya. Misalnya saya ambil titik rotate-nya di ujung garis sini. Kita klik, lihat kelihatan dia mulai berputar. Bisa diputar. Ya, putarannya itu berlawanan arah jarum jam. Ya, maksudnya kalau kamu ketikkan angka, misalnya kita putar 45 derajat, maka dia akan berputar 45 derajat keluar dari ruang gambar ini ya. Tidak apa-apa, kita mulai lagi tadi. Ini enter, masukkan kembali. Kita zoom lagi, all ini. Berikutnya perintah trim. Untuk trim kita perlu garis-garis yang saling berpotongan. Ini sudah ada satu garis yang sudah kelihatan berpotongannya. Kita tambahkan supaya lebih menarik. Tambahkan perintah garis line. Ya. Sekarang kita masukkan perintah trim. TR trim, enter. Mana batas potongnya? Saya pilih garis ini, segi 4 ini. Kalau sudah tidak ada batas potong yang kita pilih, kita enter. Sekarang dari batas potong ini mana yang mau ditrim? Misalnya saya akan trim lingkaran ini. Silahkan kita trim. Kita trim lagi segi 4 ini. Ya, dia merupakan hasil polyline. Mana lagi kita trim? Ya, mana lagi yang bisa ditrim? Ujung garis ini seperti ini ya, dipotong. Kalau sudah, enter. Selesai untuk trim. Berikutnya adalah extend. Apa itu extend? Extend itu memperpanjang garis. Mana garis yang bisa kita extend? Masih banyak ya. Kita coba. Perintahnya extend. Ketik di sini. Extend. Oke. Enter. Mana batas extendnya? Saya pilih ini. Ya. Saya pilih lagi garis sini. Misalnya. Mana lagi yang bisa di extend? Kalau sudah, enter. Ya. Kita coba lihat dia bertambah panjang ke arah batasan tadi. Ini juga bertambah panjang ke arah batasan tadi. Ini juga. Ya. Mana lagi yang bisa? Nah, ini hasil extend. Ini bisa sampai ke sana ya, batasannya tadi. Kita pilih, klik. Nanti extend itu memperpanjang objek sampai ke batasan yang kita tentukan sebelumnya. Kalau sudah escape atau enter. Berikutnya erase. Erase, hapus ya. Erase ini jarang digunakan, biasanya kita pakai del-nya yang ada di keyboard, tapi kita coba di sini. Kita ketik erase, enter. Select objek akan dihapus, klik. Mana lagi yang akan kita hapus? Nah, ini akan kita hapus. Oke. Kalau sudah, enter. Dia terhapus. Erase ya. Udah. Kita sekarang ke copy. Copy, sudah tahu ya, ini kerjaan mahasiswa. Copy paste. Kita ketik copy. Copy. Enter. Select objek yang akan kita copy. Misalnya ini saya copy ini dengan lengkung yang ini. Oke, enter. Kalau sudah tidak ada yang dipilih, tentukan mana
base point dari kopiannya, saya klik ujung dari sini, klik, ya kelihatan, ya bisa di copy satu, copy lagi, mana lagi, iya. Kalau sudah, tinggal di enter atau escape. Ini hasilnya, udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke perintah mirroring. Ya, ini sudah. Ini kita hapus dulu semuanya. Kita buat sebuah lingkaran. Ya, lingkaran circle dan sebuah garis. Ya, seperti ini misalnya. Ada lengkungan. Ya. Nah, kemudian kita akan mirror dia, ketik mirror ini saja boleh, mirror, klik enter. Mana yang akan kita mirror, pilih dua ini, enter. Spesifik base point, mana kaca cerminnya ya, kita pilih misalnya ya ujung ini dan ujung ini. Ya, kalau sudah ada pertanyaan, apakah gambar asalnya awalnya aslinya itu mau di delete atau tidak, mau dipertahankan atau tidak. Kita jawab yes, maka gambar ini akan hilang. Ya. Ini hasilnya. Harusnya kita jawab dengan no supaya benar-benar jadi mirror. Gak apa-apa, kita tinggal ketik ulang mirror, pilih dua garis ini, ya, pilih mirrornya mana, dan kita jawab dengan no. Ya, jadi ada duanya. Berikutnya adalah fillet. Ya, fillet ini menarik, fillet. Kita butuh beberapa garis, misalnya ini ya, garis. Oke, kita akan fillet dia. Ketik fillet. Enter. Ya, dan lihat, perhatikan di sini ya, radiusnya masih 0. Tidak akan terjadi perubahan karena radiusnya 0. Kita masukkan, kita ketik R atau klik radius kita. Saya ketik R di sini. Radius berapa filletnya? Saya masukkan filletnya misalnya 10. Ya. Mana yang akan saya fillet? Saya ambil ini dengan ini. Ya, dia melengkung sebesar 10. Garis yang tidak berhubungan pun bisa dipilih. Saya ambil ini dengan fillet ya. Saya ambil garis ini dengan garis ini. Ya, itu fillet. Garis ini dan seterusnya. Ya, setelah fillet ini melengkungkan gambar. Temannya fillet itu chamfer. Kita melakukan chamfer ya. Ketik C. Misalnya ini saya delete dulu ya. Kita akan melakukan chamfer. Ketik C saja, CHA, atau ketik lengkap campur. Ya. Distance-nya kita tentukan dulu, klik distance atau ketik D, saya klik distance. Campuran pertama itu jaraknya berapa? Saya masukkan 20. Urutannya penting ya. Kalau 20 berarti campuran yang kita klik pertama ukurannya 20, yang kita klik kedua ukurannya 10.
Ya. Nah, sekarang tinggal pilih yang mana akan kita campur. Jadi dengan ya lihat ya, yang pertama 20, yang kedua ukurannya 10. Saya klik ini. Iya. Ini dengan artinya kalau mau sama distannya kita isi sama nilainya 20 dan 20 ya. Ini 20 berarti jaraknya 20 dan 20 dan seterusnya. Oke, kalau sudah di escape untuk keluar dari perintahnya, berikutnya adalah blend curve. Jadi kita harus pilih dua garis yang akan kita sambung dengan lengkungan bebas. Misalnya blend, ya kita klik blend curve. Ya, bisa ambil di sini. Kita ketik blend. Ya, enter. Misalnya saya ambil objek pertama yang ini, objek kedua yang ini. Ya, ada dia ketemu. Objek pertama yang ini, objek keduanya pertama ini, keduanya ini ya. Jadi dia mempertemukan dua ujung garis dengan sebuah garis spline. Oke, kayak tadi fillet, jumper, dan blend curve. Sekarang kita pergunakan explode. Ini explode itu hanya berfungsi pada garis-garis atau objek-objek yang jadi satu atau polyline. Misalnya saya buat polygon, ya polygon. Saya buat dari sini ya, polygon segi 6, ya. Center pointnya mana? Ini. Ya, ini sebuah polygon. Atau saya buat pakai rektang, ya, atau pakai P-line, P-line, Anda boleh coba ya, P-line, polyline, ketik ya, klik, ya, seperti ini. Ya, tadi sudah kita coba. Ya, ini polyline. Polyline beda dengan garis biasa atau line. Polyline menjadi satu. Kalau saya pilih, dia terpilih semua. Sementara kalau line ini saya pilih dia, cuma dia yang terpilih. Oke. Perintahnya kita pakai explode. Enter. Nah, sekarang kita export ya, tinggal klik enter. Sekarang bagian ini sudah terpisah sendiri-sendiri ya. Kalau kita delete, dia ke delete. Nah, berbeda dengan ini, belum diekspor. Kalau kita delete, dia ke delete semua. Diekspor. Berikutnya adalah strike. Strike ini tidak jauh beda ya dengan move. Ya, kalau saya pilih strike, ketik strike. Oke. Strike.
Ini ya, mana objek yang akan kita track. Ya, ini enggak jauh beda dengan move ya. Nah, untuk perintah track ini sebenarnya sudah otomatis jika kita memilih sebuah objek. Misalnya saya pilih objek ini. Ya. Kalau kita klik di tengah-tengah ada 3 kotak di sini. Kita klik tengah kotaknya, maka dia akan memindahkan. Kalau kita klik di ujungnya, maka dia akan memindahkan ujungnya saja. Ini berlaku juga dengan objek-objek yang bersifat polyline. Ya, kalau saya ambil ujungnya seperti ini. Iya. Ya, saya ambil tengahnya, middle-nya, berarti untuk memindahkan. Saya ambil ujungnya, berarti untuk menarik ujung garisnya. Oke, ya. Itu namanya proses tracking. Menunya juga ada, track menu. Berikutnya kita ke scale. Nah, scale itu memperbesar objek atau mengecilkan objek berdasarkan nilai skala yang kita tentukan. Kita ketik scale, enter. Mana objek yang kita scale? Kita pilih ini ya. Ya. Enter. Mana base point-nya? Saya pilih ke titik ini. Lihat, dia sudah mulai membesar. Kita masukkan berapa nilai scale-nya. Saya ketik 2 kali lipat. Yep. Lingkaran ini sekarang lebih besar 2 kali lipat. Saya coba dengan perintah polygon. Oke. Seperti ini misalnya. Kita coba ya. Scale. Scale. Enter. Pilih objeknya. Enter. Perhatikannya. Specify base points. Tentukan base point-nya. Kalau saya pilih base point-nya di sini, dia akan mengecil atau membesar berdasarkan base point ini. Saya klik ya. Ini. Ya, arahkan kemana? Arah ke sana. Ya, seperti ini ya. Saya masukkan, saya kecilkan dia setengah. Setengah itu 0,5. Tapi ketiknya 0,5. 0. Ya, saya ulang ya. Scale, enter. Select objeknya ini, enter. Tentukan titik scale-nya tadi saya pilih di sini. Ya. Kemudian di sini kita masukkan 0,5. Enter. Nah, dia mengecil. Ya, ini setengah dari yang asli. Kita coba lagi scale objeknya yang ini. Titik pusatnya di tengah-tengah sini. Ya, masukkan 2 kali lipat. Saya masukkan 2 misalnya. Saya ambil di sini titik pusatnya. Saya masukkan angka 2. Maka dia akan membesar 2 kali lipat. Ya, jadi kalau mau dikecilkan pakai 0, diperbesar pakai di atas 1 nilainya. Berikutnya adalah rektangular. Ini menarik, rektangular ya. Kita bersihkan dulu gambarnya. Zoom all. Ya. Buat sebuah segi 4. Buat segi 4 ini ya.
dan buat sebuah lingkaran. Ya, seperti ini misalnya. Terlalu besar. Buat ya, kita coba dengan kita ketik perintahnya array. Ya, Anda boleh klik dari sini ya. Ada rectangular array. Select objek yang akan kita array. Objek ini dan objek ini, klik. Ya. Dua objek kita pilih, enter. Tipenya apa? Kita pilih dulu rectangular. Klik rectangular. Ya, ini sudah mulai kelihatan ada 4 baris 3 kolom. Di sini ada associate artinya rectangular ini nanti akan berdiri sendiri atau masing-masing. Artinya independen atau dependent. Kalau independen berarti satu dihapus, kehapus semua. Kalau independen satu dihapus, semua dia yang terhapusnya. Kita klik associate, nanti tinggal dijawab di sini yes or no. Associative or no. Oke, saya jawab dengan yes. Ya. Di sini base pointnya mana? Nah, base pointnya bisa kita tentukan. Kita pindahin base pointnya ke sini sekarang. Tentukan base point saja. Jumlahnya mau barisnya berapa? Di sini ditanya berapa kolomnya? Kolomnya saya tambah jadi 6. Ya, nambah 6 kelihatannya. Di sini number of row-nya berapa? Berapa baris? Barisnya saya kurangin jadi 2. Tuh, nah jadi 2 ya. Count, di sini ada spacing. Spasinya jarak antar objek ini berapa? Saya klik. Berapa jarak antar kolomnya? Saya tentukan di sini jadi 45. Ya, nanti dia akan lebih renggang. Nah, gitu ya. Terus barisnya ya. Row-nya yang ke atas berapa? Saya masukin angka 100. Ya, dia jadi lebih renggang gitu ya. Spasi. Nah, di sini ada kolom, row, dan level. Kolom ini sebenarnya sama dengan perintah yang sebelumnya. Kita klik ya. Cuma dia menyatukan yang kolom. Berapa ekspresinya? Saya kurangin jadi 5. Ya. Berapa jaraknya? Tadi saya sudah ketik 45. Saya naikkan jadi 50. Oke. Nah, ada lagi row. Sama prosesnya, berapa jumlahnya? Saya ketikkan 3. Nah, 3 ya. Ini gambarnya. Nah, sekarang jaraknya berapa? Dari 100 saya kurangin dengan angka minus. Misalnya saya ketik minus 75. Apa hasilnya? Iya, dia ke bawah arahnya sekarang. Elevasinya berapa? Di sana kalau kita masukkan elevasinya itu misalnya 30. Enter. Ya, ini ya. Sekarang tadi hasil elevasinya mana gitu ya. Kita akan coba lihat pakai cara seperti ini. Ini gara-gara elevasi bentuknya dia keluar dari kertas. Ya, dengan jarak berapa tadi? 30. Oke, kita kembalikan. Nah, ini elevasi. Nah, terakhir ada level. Level, kita klik. Level itu apa? Berapa banyak levelnya? Saya misalnya ketik 4 level ya. Enter. Berapa jarak antar objek itu?
saya ketik jaraknya 25, enter. Ya. Oke, sudah semua kita coba, enter. Kalau sudah, kita enter. Ya. Tadi ada perintah masuk, perintah level. Apa itu level? Sama ya. Kita masuk ke sini. Atau kalau mau Anda ketik dengan orbit. Oke. Ya. Nah, ini dia. Levelnya sebanyak 4 dengan jarak 25 tadi. Antara benda. Ini adalah hasil elevasi ya. Elevasi, levelnya yang ke atas. Oke, kalau sudah kita kembalikan ya. Nah, ini lanjut kita ke pet array. Tadi sudah rectangular array, kita hapus dulu ya supaya nggak mengganggu. Zoom all ke array berikutnya, pet array kita coba menggunakan lingkaran ya, buat sebuah lingkaran dan sebuah kotak segi 4. Kalau sudah kotaknya segi 4-nya sudah, kita buat jalur array-nya. Jalur array-nya kita gunakan misalnya pakai spline, ketik spline ya, splino spline, enter. Ya, ini kita buat jalur spline. Enter. Kalau sudah enter ya, ketik array, enter, baru pilih objeknya dengan ini, dua objek ini kita pilih, enter, kita pilih yang pet, kita ketik di sini path, atau pilih di sini ya, pet, ini ya. Mana pathnya, mana jalurnya, kita klik ini. Nah, itu sudah kelihatan. Ya. Kita tentukan sekarang metodenya, kita pilih divide, terbagi ya. Berikutnya item, jumlah itemnya di sini ada 44 katanya, kita kurangi jadi 30, enter. Ya, jumlahnya sekarang ada 30. Online item, apakah dia sejajar atau semuanya menghadap ke jalur ini? Kita jawab yes. Ya, kita jawab dengan yes. Nah, kelihatan ya, sekarang dia ada arahnya keluar. Kalau tadi kita jawab no, berarti dia jalurnya mengikuti jalur ini. Jumlah item sudah tadi row. Nah, row-nya itu berapa baris? Kita ambil, kita tambah jadi 3 baris. Ya, dia barisnya ada 3 ke sana. Jarak antar barisnya kita renggangkan jadi 60, enter. Yep, ya 60. Jaraknya 60. Jumlah barisnya ada 3, kelihatan di sini ya. Elevasinya apakah dari awal dia akan naik ke atas ke arah Z ya, lihat ya. X nya ke
depan, ini X-nya ke kiri, ke kanan, Y-nya ke atas, Z-nya ke arah kita. Misalnya saya masukkan berapa elevasinya, saya masukkan 40. Nanti setiap ini dia akan naik setinggi 40. Oke. Ya, kelihatannya dia sudah tambah dari titik awal, dia semakin naik, setiap berikutnya naik setinggi 40. Jadi hasilnya row level, line item sudah tadi, sudah oke. Ya, ini hasil dari membuat path array berdasarkan jalur yang kita pilih. Ya, ini tadi pengaruh akibat associate. Makanya kalau kita hapus satu, dia akan terhapus semua. Kalau kita tadi jawab dengan no, maka jika yang satu dihapus, yang lain tidak akan terhapus, terdelete. Kita bersihkan dulu layar kita. Oke. Zoom all. Nah, ini ruang gambar kita, balik semuanya. Sekarang kita ke array berikutnya. Array. Kita buat objeknya dulu ya. Saya call. Nah, ini kita coba bongkar jurusnya Naruto. Jurus Kagebunshi ya. Ya, ini sebuah garis dan lingkaran. Sebuah garis dan lingkarannya. Itu kita masuk ke array. Enter. Ya, kamu bisa ngambil di sini ya, ada perintahnya array polar. Mana objek yang akan kita array, dua objek ini kita pilih. Enter. Kalau sudah terpilih, kita pilih polar. Ya, polar. Nanti kita tentukan base point-nya di mana. Nah, kita tentukan musuhnya Naruto dari sini. Ya. Nah, ini sudah ada 5. 6 ya, sudah ada 6. Associate tadi sudah, base point sudah, itemnya bisa kita rubah 6 jadi 8 misalnya. Ya, sekarang ada 8. Langsung ke row. Row-nya kita mau berapa ke baris ke belakang. Kita masukkan 3. Ya. Jarak antarnya berapa? Kita masukkan 25. Itu setiap penambahan ke belakang itu kita naikkan ke arah Z atau tidak. Kalau misalnya kita naikkan, misalnya kita naikkan 30, ya, jadi ini ada di bawah, ini di atasnya 30, ya ini di atasnya lagi 60 dari yang paling bawah. Yang penting, paling penting mungkinnya di sini adalah rotate item. Rotate item, kita lihat perbedaannya. Kalau kita jawab dengan yes, berarti seperti sekarang. Kalau kita jawab dengan no, ya berarti dia nggak berputar. Ya, lihat ini garis-garisnya ada di atas semuanya. Oke, kalau sudah, enter atau klik kanan. Ini hasilnya. Sekarang kita ke berikutnya, offset. Offset sudah sering kita pakai ya. Sudah sering kita gunakan. Saya buat lingkaran seperti ini, atau saya buat polyline.
Ya, ini hasil point lain. Terus saya buat garis misalnya, garis ya. Nah, kita ketik offset, enter. Kita tentukan distance-nya dulu, distance-nya berapa, misalnya offsetnya kita di jarak offsetnya itu kita ketik 20, enter. Mana yang akan kita offset? Kalau ini saya offset, nah ini jaraknya 20, ke sana 20, ke bawah 20 ya. Kalau lingkaran saya offset, ya klik dia dulu ya, klik mana yang mau di offset, geser mouse-nya arah ke sini atau arah ke dalam. Kalau ke dalam berarti offset ke dalam, kalau keluar berarti offset keluar. Nah, klik jaraknya 20. Kalau sudah, enter. Sekarang waktunya untuk break. Break maksudnya bukan istirahat ya, tapi salah satu perintah memang namanya break. Kita ketik break di sini. Break, enter. Select objek yang akan kita break. Kita misalnya akan nge-break yang ini. Klikan pertama penting di sini ya. Ya, untuk lebih asiknya kita matikan objek snap. Snap ini kita matikan ya. Klikan pertamanya di sini. Arah breaknya ke sana ya. Ini juga kita break, kita enter ya. Mana yang akan kita break? Klik ini, arah breaknya ke sana. Nah itu break. Kalau sudah escape, ada satu break lagi jenis break, tapi perintah itu hanya ada di klikan. Perintahnya ada di, harus diklik. Di sini ada modify, kita turunkan. Ada break at point. Kita klik. Di sini nggak tampil ya di komputermu, tapi di komputermu ada break at point. Kita klik. Nah, di sini perintahnya sama dengan break tadi, hanya pemotongannya berdasarkan titik potong saja. Kita pilih ya, ini yang akan kita break, kita klik. Nah, dari sini di break di mana? Kita klik di sini. Ya, selesai. Oke, sekarang kita lihat garis itu. Ya, ini kita geser. Nah, ini tadi titik breaknya. Ya, saya ulang. Ini misalnya saya pakai break at point, klik di sini. Saya potong yang ini. Oke, titik potongnya di sini. Selesai ya. Oke, nggak kelihatan, tapi ketika saya pilih, dia sudah kepotong. Ya, sudah jadi dua bagian ya. Oke, dia skip. Setelah break, kita ke lengthen. Lengthen itu membuat gambar kita ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi kita buat garis ini sembarang saja ukurannya. Sekarang kita ketik lengthen di sini. Lengthen, ya. Saya pilih garis ini. Klik. Nah, kelihatan di sini. Panjang garis itu adalah 91,7752. Saya mau garis ini menjadi ya, ini garis ini ya. Oke. Bentar, saya mau jadikan dia 20. Bentar. Ya, kita lihat dia, saya klik di sini. Ini hasilnya. Atau ini mungkin. Ya. Kita
pilih yang atas ini, klik yang bawah, klik oke. Nah, ini sekarang ukurannya jadi 20. Yang tadinya ini 9 sekian, 91 sekian. Yang ini panjang sekali, sekarang menjadi ukurannya 20. Kita tes pakai dimension. Dimali. Ketik ya. Ketiknya di sini, dimali. Dimali, 5 line. Enter lagi sekali. Kita pilih objek ini. Yuk, kita lihat ukurannya 20. Oke ya. Setelah itu kita ke perintah join. Join ini memerlukan objek-objek yang saling berhubungan. Oke ya, kita coba buat pakai polyline. Pakai garis. Nah, garis ini tadi ya kita lihat. Terakhir kita ketik close. Kita kembali ke titik awal. Garis ini terdiri dari gambar ini terdiri dari beberapa garis. Kalau saya delete satu, dia ke delete itu saja. Dengan perintah join, ketik joinnya, join, kamu ketik di sini, join, enter, kita pilih objek-objek yang akan kita join, ya, enter. Sekarang objek ini sekarang jadi satu entity atau satu objek saja. Kalau saya delete satu akan ke delete semua. Oke, berikutnya tadi sudah join itu. Sekarang ke align ya. Align saya coba gambar dulu 2 buah segi 4 di sini ya. Segi 4 pertama yang kecil saja dan segi 4 lagi yang agak besar. Nah, seperti itu perintahnya. Kemudian kita ketik perintahnya align-nya, align, enter. Objek mana yang akan kita align-kan? Kita klik ini. Kita specify first point-nya. Kita nyalain objek snap-nya dulu ya. Klik ke sini ya. Nyalakan. Kita scroll up. Endpoint-nya aktifkan. Oke. Nah, specify first point-nya di sini, align-nya ke sini. Iya. Yang second point-nya, align-nya ke arah sini. Kalau sudah enter, karena bertiga ini 2 dimensi, dead source-nya itu kita abaikan, enter. Kita jawab di sini apakah gambar awal kita akan ngikutin panjangnya ini atau tidak. Kita jawab dengan no dulu ya. Nah, ini dia align segaris. Kita dengan kotak yang lebih besar ini. Kita undo. Nanti kita align lagi dengan jawaban yes. Align, enter. Iya. Objek yang akan kita align ini. Enter. First, ya, baca di sini ya. First source-nya ini nyalakan dulu. Sekali lagi ini kita nyalakan. First source-nya ini ke sini. Yang second source-nya ini ke sini. Kita enter. Ya, kita jawab dengan yes. Di sini ya, kita jawab dengan yes. Ya, kita lihat dia bentuknya sekarang sudah berubah.
Terakhir kita ke, ini ada beberapa perintah ya, di scroll down yang ini ya, ada perintah bring to front, bring to back, bring send to back ya, bring above object dan lain-lain ya. Kita coba menggambar, nah ini kita unduh dulu, kita coba mengarsir dia dengan gradien seperti ini ya. Nah ini kita gradienkan. Oke, kemudian kita buat garis di situ. Ya, garis ini ada di atas objek ini. Nah, kalau kita klik di sini modify, kita bring to front, klik ada di depan. Garis ini ya. Objek ini kita bring ke klik objek, enter. Nah, sekarang garis ini ada di belakang. Oke, gitu ya. Ada beberapa perintah lagi seperti edit polyline atau pedit, ada lagi spline edit, ada lagi heads edit, ada lagi edit array, dan lain-lain. Itu nanti kita bahas ya. Sebenarnya cukup dengan mengklik ini ya, misalnya kita klik sekarang ya, lihat aja di atasnya, mengeditnya nggak perlu lagi ketik pedit dan lain-lain, kita cukup mengedit di sini. Oke, itu semuanya materi kita hari ini tentang modifying menu. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.